Di sebuah desa kecil bernama Sumber Senja, berdiri sebuah rumah tua di atas bukit. Rumah itu telah lama kosong dan dianggap angker oleh penduduk desa. Namun suatu hari, seorang pemuda misterius bernama Arlan tiba-tiba tinggal di rumah tersebut. Wajahnya tampan, tapi matanya selalu terlihat menyimpan luka yang dalam. Ia jarang berbicara dengan penduduk desa, dan keberadaannya membuat banyak orang penasaran. Arlan sering terlihat berjalan di sekitar desa saat matahari mulai terbenam, mengenakan mantel hitam panjang. Anak-anak desa sering mengintipnya dari jauh, sementara orang dewasa berbisik-bisik mengira ia mungkin seorang pelarian atau orang dengan masa lalu kelam. Namun ada satu orang yang tidak takut mendekatinya, seorang gadis bernama Laras, yang bekerja sebagai penjaga toko buku kecil di desa. Laras pertama kali bertemu Arlan ketika ia masuk ke tokonya suatu sore. Arlan membeli sebuah buku tua berjudul Rahasia Bintang Jatuh. Sebuah buku yang tidak pernah diminati siapapun sebelumnya. Laras yang penasaran mencoba membuka percakapan. Buku ini jarang sekali dibaca. Apa Anda tertarik pada cerita dongeng? Tanyanya. Arlan hanya tersenyum tipis. Terkadang, dongeng lebih dekat dengan kenyataan daripada yang kita sadari. Jawabnya singkat, lalu pergi tanpa mengatakan lebih banyak. Sejak saat itu, Arlan menjadi pelanggan tetap toko buku Laras. Ia selalu memilih buku-buku yang aneh dan usang. Dan setiap kali Laras mencoba bertanya lebih banyak tentang dirinya, Arlan hanya menjawab dengan kalimat-kalimat singkat yang menyimpan teka-teki. Namun, pada suatu malam ketika badai besar melanda desa, Laras melihat cahaya dari rumah tua di bukit itu. Penasaran, ia memberanikan diri untuk mendatangi rumah Arlan. Di sana ia menemukan Arlan tengah duduk di depan meja, memandangi sebuah peta bintang yang rumit. "Apa yang sedang kau lakukan?" tanya Laras, meskipun ia merasa takut berada di rumah yang menyeramkan itu. Arlan memandangnya dengan mata yang penuh kelelahan, tetapi juga kehangatan. "Aku sedang mencari jalanku pulang," jawabnya. Laras bingung. Pulang kemana?" Setelah hening beberapa saat, Arlan akhirnya bercerita. Ia adalah seorang pengamat bintang yang berasal dari kota besar. Tetapi kecelakaan yang terjadi bertahun-tahun lalu telah merenggut segalanya, keluarganya, karirnya, dan masa depannya. Ia datang ke desa ini untuk melarikan diri dari masa lalunya dan mencari ketenangan. Namun di hatinya ia selalu merasa tersesat, seolah-olah kehilangan arah di bawah langit, berbintang yang dulu sangat ia cintai. Laras merasa iba. "Kau tidak perlu mencari jalan pulang sendirian. Kadang tempat baru bisa menjadi rumah jika kau membiarkan orang lain masuk ke dalam hidupmu," katanya lembut. Sejak malam itu, Laras dan Arlan mulai lebih sering berbicara. Laras membantunya membuka diri dan melihat keindahan hidup di desa yang sederhana. Sementara itu, Arlan mengajari Laras tentang bintang-bintang dan bagaimana membaca cerita di langit malam. Namun takdir punya rencana lain. Suatu hari, Arlan berkata kepada Laras, "Aku harus pergi. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan. Aku berterima kasih karena kau telah mengingatkanku bagaimana rasanya merasa hidup." Laras hanya bisa mengangguk meski hatinya berat. Ia tahu Arlan bukanlah seseorang yang bisa ia tahan untuk tinggal. Pada malam terakhirnya di desa, Arlan meninggalkan sebuah catatan di depan toko buku Laras, bersama dengan peta bintang yang telah ia gambar sendiri. Di catatan itu tertulis, "Bintang yang bersinar paling terang di hatiku adalah dirimu. Aku takkan pernah melupakan Sumber Senja, tempat aku menemukan cahaya di tengah gelap." Arlan menghilang keesokan harinya, meninggalkan misteri tentang dirinya yang tak sepenuhnya terungkap. Namun Laras menyimpan peta bintang itu sebagai pengingat bahwa bahkan seorang pemuda misterius seperti Arlan pun dapat membawa kehangatan ke dalam hidupnya. Laras menatap peta bintang yang tergantung di dinding kamarnya. Setiap malam, ia memandangi gambar itu sambil mengenang Arlan, pemuda misterius yang pernah mengisi hari-harinya dengan kehangatan dan teka-teki. Sudah 2 tahun berlalu sejak Arlan meninggalkan desa, namun kenangan tentangnya tetap segar di benak Laras. Sumber Senja tidak banyak berubah. Desa kecil itu tetap tenang, dengan penduduknya yang hidup sederhana. Namun, ada satu hal yang Laras rasakan berbeda
Sejak kepergian Arlan, ia merasa seolah-olah desa ini kehilangan sesuatu, seperti bayangan yang tak lagi menyertainya. Malam itu, saat Laras sedang menutup toko bukunya, seseorang masuk ke dalam. Laras yang sudah bersiap untuk pulang tertegun, melihat seorang pria berdiri di ambang pintu. Wajahnya tertutup bayangan mantel hitam, tetapi suara beratnya terdengar akrab. "Apakah kau masih menjual rahasia bintang jatuh?" tanyanya. Laras membeku. Suara itu tak mungkin salah. Ia mendongak, dan saat pria itu melangkah lebih dekat, hatinya berdegup kencang. Itu Arlan. Namun ada sesuatu yang berbeda dari Arlan kali ini. Matanya tampak lebih keras, penuh dengan beban yang bahkan lebih berat daripada sebelumnya. Wajahnya yang dulu menenangkan kini dihiasi dengan garis-garis tipis kelelahan. "Arlan," Laras nyaris berbisik. Arlan hanya tersenyum tipis. "Laras, lama tidak bertemu." Laras ingin bertanya banyak hal, kemana Arlan pergi selama ini, mengapa ia kembali, dan mengapa ia tampak lebih terluka daripada saat ia pergi. Tetapi dia menahan semua pertanyaannya dan hanya berkata, "Aku tidak lagi menjual buku itu. Kau sudah membelinya 2 tahun lalu." Arlan tertawa kecil, meskipun suaranya terdengar pahit. "Aku tahu, aku hanya ingin memastikan kau masih di sini." Laras menatapnya, mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik mata pria itu. "Kenapa kau kembali?" tanyanya akhirnya. Arlan menarik napas dalam, lalu memandang Laras dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku membutuhkan bantuanmu," katanya pelan. "Bantuan apa?" "Menemukan sesuatu yang pernah hilang. Sesuatu yang bisa membawaku pulang, kali ini untuk selamanya," jawab Arlan. Suaranya nyaris seperti bisikan. Laras merasakan ketegangan dalam ucapan Arlan. Ia tahu, apapun yang dibawa pria ini kembali ke Sumber Senja, itu bukan hal sederhana. Namun di hatinya, ia juga tahu ia tidak akan menolak. "Aku tidak tahu apa yang kau cari, tapi jika aku bisa membantumu, aku akan melakukannya," kata Laras. Arlan mengangguk. "Terima kasih, aku akan menjelaskannya. Tapi tidak di sini. Kita perlu bicara di tempat di mana bintang-bintang paling terang." Laras mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Arlan tersenyum samar, lalu menunjuk peta bintang yang tergantung di dinding toko buku. "Peta itu, kita harus pergi ke tempat yang ditunjukkannya." Laras menatap peta itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, perjalanan ini akan membawa mereka ke sesuatu yang besar, dan mungkin juga berbahaya. Namun di balik semua kekhawatirannya, ada rasa hangat yang perlahan merayap di hatinya. "Aku akan ikut," kata Laras dengan mantap. Arlan menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, senyum tulus muncul di wajahnya. "Aku tahu kau akan mengatakan itu," dan begitulah perjalanan mereka dimulai. Sebuah perjalanan yang bukan hanya membawa mereka menelusuri peta bintang, tetapi juga membuka rahasia yang telah lama terkubur di balik bayangan masa lalu Arlan. Keesokan harinya, Laras berdiri di depan rumah tua di atas bukit. Ia membawa tas kecil berisi beberapa pakaian dan perbekalan. Arlan sudah menunggunya di depan pintu, mengenakan mantel hitam panjang yang menjadi ciri khasnya. Di tangannya tergenggam peta bintang yang pernah ia tinggalkan 2 tahun lalu. "Apa kita benar-benar akan menggunakan peta ini?" tanya Laras sambil melirik gambar itu. "Ini bukan sekadar peta bintang," kata Arlan, matanya menatap peta dengan intens. "Ini adalah penunjuk jalan ke tempat yang dulu menjadi bagian penting dari hidupku. Sebuah tempat yang mungkin memegang jawaban atas apa yang hilang dari diriku." Laras ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia menahan diri. Ia tahu Arlan tidak akan mengungkap semuanya sekaligus. Pria itu selalu menyimpan rahasianya seperti buku yang terkunci rapat, hanya memberikan sedikit demi sedikit isi ceritanya. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Arlan tampaknya tahu persis kemana harus pergi, meskipun jalan itu terlihat asing bagi Laras. Langit malam mulai terlihat, dan bintang-bintang mulai bermunculan, seolah-olah memandu perjalanan mereka. Laras akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Tempat seperti apa yang sedang kita cari?" Arlan menghela napas. "Tempat itu adalah observatorium tua yang dulu digunakan oleh keluargaku. Di sanalah aku pertama kali belajar tentang bintang-bintang bersama ayahku. Setelah kecelakaan itu,
Aku tidak pernah kembali. Ceritakan tentang kecelakaan itu, desak Laras dengan lembut. Arlan berhenti sejenak, menatap langit dengan tatapan kosong. Itu malam yang seharusnya menjadi malam yang indah. Ayahku ingin menunjukkan padaku sebuah fenomena langit yang langka. Hujan meteor terbesar dalam 1 abad. Tapi badai datang tiba-tiba dan kami terjebak di tengah perjalanan. Mobil kami tergelincir dan hanya aku yang selamat. Laras merasakan kepedihan dalam setiap kata Arlan. Ia bisa membayangkan betapa beratnya kehilangan itu, terutama bagi seseorang yang begitu mencintai keluarganya. Dan sekarang kau ingin kembali ke tempat itu? Tanya Laras. Arlan mengangguk. Aku merasa ada sesuatu di sana yang belum selesai. Sesuatu yang selama ini membuatku merasa tersesat. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan, hanya ditemani suara angin dan gemerisik dedaunan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah bukit yang lebih tinggi dari bukit tempat rumah tua Arlan berada. Di puncaknya, berdiri sebuah bangunan kecil yang hampir runtuh. Observatorium tua yang dimaksudkan Arlan. Bangunan itu terlihat sepi dan suram, dengan pintu kayu yang hampir terlepas dari engselnya. Arlan mendorong pintu itu dengan hati-hati, dan suara berderit yang menyeramkan memenuhi udara. Di dalam, ruangan itu dipenuhi debu dan sarang laba-laba, tetapi di tengahnya berdiri teleskop besar yang tampak masih utuh. Arlan berjalan mendekati teleskop itu, menyentuhnya dengan hati-hati, seolah-olah menyapa teman lama. Inilah tempatnya, bisik Arlan. Di sini semua dimulai dan di sini semua berakhir. Laras memerhatikan Arlan dengan cermat. Apa yang kau cari di sini, Arlan? Arlan membuka peta bintang dan menunjukkannya kepada Laras. Ada sesuatu yang ayahku sembunyikan di sini. Sesuatu yang hanya bisa ditemukan dengan mengikuti peta ini. Laras merasa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang jauh melampaui sekadar kenangan masa lalu. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Arlan menarik napas dalam dan berkata, "Mari kita mulai mencari." Mereka mulai menjelajahi observatorium, memeriksa setiap sudut dan celah. Laras menemukan beberapa buku tua yang berisi catatan tentang bintang dan galaksi, sementara Arlan tampak lebih fokus pada peta dan posisi teleskop. Ketika malam semakin larut, sesuatu yang aneh terjadi. Teleskop tua itu mulai bergetar pelan, seolah-olah ada energi yang mengalir melaluinya. Arlan, yang tampak terkejut sekaligus gugup, segera melihat ke dalam lensa teleskop. "Apa yang kau lihat?" tanya Laras dengan cemas. Arlan menjauhkan matanya dari teleskop dan menatap Laras dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana," katanya pelan. "Dan itu mungkin mengubah segalanya." Arlan mengarahkan teleskop ke langit, matanya kembali terpaku pada lensa, seolah mencoba memahami apa yang baru saja dilihatnya. Laras berdiri di sampingnya, penuh rasa ingin tahu. "Apa yang kau lihat, Arlan?" tanyanya lagi, kali ini lebih mendesak. Arlan akhirnya menurunkan teleskop dan menatap Laras. Wajahnya tampak tegang, tetapi ada kilatan antusiasme di matanya. "Ada pola cahaya di langit. Itu bukan bintang biasa, dan aku yakin itu adalah pesan." "Pesan? Dari siapa?" Arlan menggeleng pelan. "Aku tidak tahu. Tapi ayahku pernah mengatakan bahwa bintang-bintang bisa berbicara jika kita tahu cara mendengarnya. Aku pikir inilah yang dimaksudnya." Laras merasa bingung, tetapi ia bisa melihat keyakinan di wajah Arlan. "Bagaimana kau bisa yakin kalau ini bukan hanya kebetulan?" Arlan tersenyum tipis, karena pola itu sama persis dengan peta bintang ini. Ia membuka gulungan peta di tangannya, dan Laras terkejut melihat bahwa pola bintang di peta memang identik dengan apa yang dijelaskan Arlan. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Laras. "Kita harus memecahkan polanya," jawab Arlan. Ia menatap peta itu lagi, lalu teleskop, seperti mencoba mencari tahu hubungan antara keduanya. Malam itu, Laras dan Arlan bekerja tanpa henti. Mereka mencocokkan pola bintang di peta dengan posisi di langit, mencoba mencari petunjuk yang tersembunyi. Laras merasa seperti sedang berada dalam cerita dongeng atau misteri, tetapi semangat Arlan menular padanya. Ketika fajar hampir tiba, Arlan tiba-tiba berkata, "Aku menemukannya." "Apa?"
Tanya Laras berlari mendekatinya. Arlan menunjukkan sebuah titik kecil di peta yang terletak di bagian bawah pola bintang itu. Ini bukan sekadar pola. Ini adalah koordinat. Dan jika aku benar, tempat ini ada di dunia nyata. Laras melihat titik itu dengan saksama. Koordinat? Jadi ini bukan hanya tentang langit? Arlan mengangguk. Ayahku dulu sering berbicara tentang rumah kedua kami. Aku pikir dia berbicara tentang bintang-bintang, tetapi mungkin dia sebenarnya memberi petunjuk tentang tempat ini. Kita harus pergi ke lokasi ini. Laras merasa jantungnya berdegup kencang. Di mana lokasi ini? Arlan menarik napas panjang, lalu berkata, di tengah hutan di utara desa. Hutan itu terkenal di Sumber Senja sebagai tempat yang jarang dijamah orang. Kabarnya, hutan itu penuh dengan binatang liar dan jalurnya sulit dilalui. Namun Laras tidak mundur. Jika ini penting bagi Arlan, maka ia akan mendukungnya. Baik, kita akan pergi ke sana, kata Laras dengan tegas. Arlan menatapnya, seolah tidak percaya. Kau yakin? Ini bisa berbahaya. Laras tersenyum kecil. Kau lupa siapa yang menemanimu masuk ke rumah tua di bukit ini waktu badai besar dulu? Arlan tertawa kecil, tetapi rasa terima kasih di matanya jelas terlihat. Baiklah, kita akan pergi, tapi kita harus mempersiapkan segalanya. Hutan itu tidak ramah. Keesokan harinya, Laras dan Arlan memulai perjalanan ke hutan. Mereka membawa perbekalan secukupnya, termasuk peta bintang, yang terus dijaga Arlan dengan hati-hati. Hutan di utara desa ternyata lebih gelap dan lebat dari yang Laras bayangkan. Pohon-pohon tinggi menjulang, menutupi cahaya matahari. Suara burung hantu dan hewan liar lainnya sesekali terdengar, membuat suasana semakin mencekam. Namun di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Langit malam yang seharusnya gelap, kini mulai dipenuhi cahaya bintang yang tampak lebih terang daripada biasanya. Arlan, lihat itu, kata Laras menunjuk ke langit. Arlan memandang ke atas, matanya membelalak. Cahaya itu menunjukkan jalan. Bintang-bintang di langit membentuk pola yang sama dengan peta, seolah-olah memandu mereka ke tempat tujuan. Dengan hati-hati, mereka mengikuti pola itu, berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Akhirnya, setelah berjam-jam berjalan, mereka tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di tengahnya berdiri sebuah bangunan batu yang tampak seperti altar kuno. Ini dia, bisik Arlan. Laras merasa merinding. Apa ini, Arlan? Arlan berjalan mendekati altar itu. Tangannya menyentuh permukaannya yang dingin. Ini adalah tempat di mana ayahku menyimpan rahasia terakhirnya. Sebelum Laras bisa bertanya lebih lanjut, Arlan menemukan sebuah celah kecil di altar itu, yang ukurannya pas untuk sebuah gulungan kecil. Dekrehotuhat, ia memasukkan peta bintang ke dalam celah itu. Tiba-tiba, altar itu mulai bergetar, dan cahaya terang memancar dari dalamnya, menyinari langit malam. Laras dan Arlan melangkah mundur dengan kaget, menyaksikan sesuatu yang luar biasa terjadi. Dari cahaya itu, sebuah benda kecil muncul. Itu adalah sebuah kristal berbentuk bintang yang bersinar dengan warna biru lembut. Arlan mengambil kristal itu dengan tangan gemetar. Ini adalah kunci untuk memahami segalanya. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan, mendekat dengan cepat. Laras memandang ke sekeliling, merasa ketakutan. Arlan, kita tidak sendiri, bisiknya. Arlan menggenggam kristal itu erat, matanya penuh tekad. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Kita sudah terlalu dekat dengan jawabannya. Gemuruh itu semakin mendekat, membuat Laras dan Arlan berjaga-jaga. Pohon-pohon di sekitar mereka bergetar, dan suara derap langkah berat bergema di tengah malam. Arlan, apa itu? Bisik Laras dengan suara bergetar. Arlan menggenggam kristal berbentuk bintang itu lebih erat, seolah-olah benda itu adalah satu-satunya perlindungan yang mereka miliki. Aku tidak tahu, tapi kita harus tetap tenang. Apapun yang muncul, kita akan hadapi bersama. Dari balik pepohonan, makhluk besar muncul. Tubuhnya ditutupi bulu hitam lebat, dan matanya bersinar merah seperti bara api. Ia memiliki bentuk seperti serigala raksasa, tetapi lebih menyerupai bayangan hidup daripada makhluk fisik. Laras tertegun, langkahnya mundur beberapa inci. Itu bukan binatang biasa. Arlan menatap makhluk itu dengan tajam, mencoba membaca gerak-geriknya.
Makhluk itu mendekat perlahan. Giginya yang tajam terlihat jelas di bawah sinar bintang yang terang. Laras berdiri di belakangku. Perintah Arlan, suaranya tenang meskipun ia jelas merasakan bahaya. Namun sebelum makhluk itu menyerang, kristal di tangan Arlan mulai bersinar lebih terang. Cahaya biru lembutnya memancar ke seluruh area, membuat makhluk itu berhenti di tempat. Makhluk itu mengeluarkan raungan rendah. Suaranya seperti gabungan antara kemarahan dan kesedihan. Kemudian tanpa peringatan, ia berbalik dan melompat ke dalam kegelapan hutan, menghilang begitu saja. Laras yang masih gemetar menatap Arlan. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa makhluk itu pergi begitu saja? Arlan memandangi kristal di tangannya. Aku rasa ini adalah semacam penjaga. Hutan ini mungkin dilindungi oleh makhluk itu, dan kristal ini adalah tanda bahwa kita diizinkan berada di sini. Laras menggeleng, mencoba memahami situasi yang tidak masuk akal itu. Penjaga, apa sebenarnya tempat ini, Arlan? Arlan mengarahkan pandangannya kembali ke altar. Aku tidak tahu seluruh jawabannya, tapi aku yakin tempat ini bukan sekadar hutan biasa. Ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melibatkan langit, bintang-bintang, dan rahasia yang disimpan ayahku. Kristal itu terus bersinar lembut, memberikan rasa tenang di tengah suasana yang masih mencekam. Laras mendekati Arlan, matanya tertuju pada benda itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Arlan berpikir sejenak. Kristal ini adalah kunci, tapi kita belum tahu apa yang harus dibuka. Kita harus mencari lebih banyak petunjuk di sekitar sini. Mereka mulai memeriksa area di sekitar altar, berharap menemukan sesuatu yang dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Laras menemukan ukiran di salah satu batu di dekat altar. Ukiran itu berbentuk simbol yang mirip dengan pola di peta bintang, tetapi ada tulisan kecil di bawahnya. Arlan, lihat ini, panggil Laras. Arlan segera mendekat. Ia membaca tulisan itu dengan hati-hati, meskipun bahasa yang digunakan tampak kuno. Ini semacam petunjuk, katanya akhirnya. Apa bunyinya? Tanya Laras. Arlan membacanya dengan lantang. Hanya mereka yang membawa cahaya dari bintang dan hati yang murni dapat membuka gerbang ke langit. Gerbang ke langit? Laras mengulang dengan bingung. Arlan mengangguk. Aku rasa kristal ini adalah cahaya dari bintang. Tapi hati yang murni, aku tidak tahu apa maksudnya. Mungkin itu adalah ujian. Tiba-tiba, cahaya dari kristal itu mulai berubah. Warnanya berubah dari biru menjadi putih terang, dan sinarnya mengarah ke satu titik di tanah, tepat di depan altar. Arlan, lihat, seru Laras menunjuk ke arah cahaya itu. Arlan mendekati titik yang disinari cahaya. Ia mulai menggali tanah dengan tangannya, meskipun permukaannya keras. Setelah beberapa saat, ia menemukan sesuatu, sebuah kotak kecil yang terbuat dari logam, dengan ukiran pola bintang di permukaannya. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat sebuah benda berbentuk cincin, yang terlihat seperti terbuat dari kristal yang sama dengan yang ia pegang. Selain itu ada gulungan kecil yang tampak seperti surat. Arlan membuka surat itu dan mulai membacanya. Wajahnya berubah dari penasaran menjadi serius. Laras tidak tahan untuk bertanya, apa yang dikatakan surat itu, Arlan? Arlan menatap Laras, matanya penuh emosi. Ini surat dari ayahku. Dia tahu aku akan datang ke sini suatu hari nanti, dan dia meninggalkan pesan untukku. Apa pesannya? Desak Laras. Arlan membaca bagian terakhir surat itu dengan suara gemetar. Arlan, jika kau menemukan ini, berarti kau telah siap. Tempat ini adalah gerbang menuju apa yang telah lama menjadi misteri keluarga kita. Jangan takut pada apa yang akan kau temukan. Ingatlah, jawabannya ada di dalam hatimu sendiri. Laras merasa merinding mendengar kata-kata itu. Jadi ini tentang keluargamu? Arlan mengangguk. Dan lebih dari itu, ini tentang mencari tempatku di dunia ini. Namun sebelum mereka bisa merenungkan lebih jauh, tanah di bawah altar mulai bergetar lagi, dan sebuah lingkaran cahaya muncul di sekitar mereka. Arlan, apa yang terjadi? Tanya Laras dengan panik. Arlan menggenggam tangan Laras erat-erat, matanya menatap lingkaran cahaya itu dengan tekad. Aku tidak tahu, tapi aku rasa kita akan menemukan jawabannya sekarang.
Lingkaran cahaya di bawah mereka semakin terang, memancarkan kilauan yang hampir menyilaukan. Arlan merasakan denyutan hangat di tangannya, berasal dari kristal yang ia genggam erat. Laras, meski diliputi ketakutan, tetap menggenggam tangan Arlan, mencoba mencari kekuatan dalam kebersamaan mereka. Tiba-tiba, mereka merasa seperti melayang. Lingkungan sekitar mereka perlahan memudar, digantikan oleh kegelapan yang dihiasi ribuan cahaya kecil seperti bintang-bintang yang bergerak lambat. "Di mana kita?" bisik Laras, suaranya penuh kekaguman sekaligus kebingungan. Arlan menatap sekeliling. "Aku tidak tahu pasti, tapi ini seperti antariksa. Seperti kita melangkah ke dalam peta bintang." Di tengah kekosongan itu, sebuah jalan setapak bercahaya muncul di depan mereka. Jalan itu terlihat rapuh, seolah-olah terbuat dari kaca tipis yang diselimuti cahaya biru lembut. Tanpa banyak pilihan, mereka melangkah maju. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke sebuah pintu besar yang tampak mengambang di tengah kegelapan. Pintu itu dihiasi ukiran bintang dan simbol yang sama dengan yang ada di kotak logam yang mereka temukan. Di tengah pintu terdapat sebuah celah berbentuk cincin. Jelas ditujukan untuk benda yang Arlan temukan di dalam kotak. Arlan menatap Laras sejenak, memastikan ia siap. "Aku rasa ini adalah gerbang yang dimaksud. Apapun yang ada di baliknya, kau harus tahu aku sangat menghargai keberanianmu, Laras." Laras tersenyum kecil, meskipun ketegangan terlihat jelas di wajahnya. "Aku juga, Arlan. Bersamamu aku merasa mampu menghadapi apapun." Arlan mengangguk, lalu memasukkan cincin kristal itu ke dalam celah di pintu. Begitu cincin itu masuk, pintu mulai bersinar terang, dan ukiran-ukiran bintang di permukaannya tampak hidup, memancarkan cahaya ke segala arah. Perlahan, pintu itu terbuka, memperlihatkan sebuah dunia yang tak terduga di baliknya. Mereka kini berdiri di atas hamparan padang rumput yang luas, namun langit di atas mereka berbeda. Langit itu dipenuhi planet-planet besar, galaksi yang berputar, dan bintang-bintang yang begitu dekat seolah-olah mereka bisa disentuh. Di kejauhan, sebuah menara kristal raksasa menjulang tinggi, memancarkan cahaya seperti mercusuar. "Apa ini?" tanya Laras, terpesona oleh pemandangan yang luar biasa indah. Arlan menggeleng, suaranya penuh kekaguman. "Aku tidak tahu, tapi aku yakin tempat ini adalah tujuan dari semua petunjuk ini." Sebuah suara tiba-tiba terdengar, lembut namun jelas bergema di udara. "Selamat datang, pewaris bintang. Kau telah menemukan jalur yang ditentukan untukmu." Arlan dan Laras saling berpandangan. Kebingungan bercampur ketegangan. "Siapa itu?" tanya Arlan, suaranya tegas. Suara itu melanjutkan, seolah-olah mengabaikan pertanyaannya. "Pencarianmu belum selesai. Menara itu menyimpan jawaban tentang masa lalu dan masa depanmu. Namun setiap langkah akan menguji hatimu, keberanianmu, dan tekadmu." Laras menggenggam tangan Arlan lebih erat. "Aku rasa kita harus pergi ke menara itu. Apapun jawabannya, semuanya ada di sana." Arlan mengangguk. "Tapi kita harus berhati-hati." Suara itu mengatakan ini akan menjadi ujian. Mereka mulai melangkah menuju menara kristal. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah mereka berjalan melawan angin yang tak terlihat. Di tengah perjalanan, kabut tebal mulai menyelimuti mereka, dan suara-suara aneh mulai terdengar seperti bisikan dari bayangan. "Apa ini?" tanya Laras menoleh ke segala arah. Arlan menghentikan langkahnya. Ini mungkin bagian dari ujian yang dimaksud. Tiba-tiba, kabut itu mulai membentuk bayangan-bayangan yang menyerupai sosok manusia. Salah satu bayangan mendekati mereka, berbicara dengan suara yang familiar. "Arlan," kata bayangan itu, suaranya mirip dengan suara seorang pria tua yang bijaksana. "Apa yang kau cari di sini? Apa yang sebenarnya kau inginkan?" Arlan terdiam. Ia merasakan pertanyaan itu lebih dalam dari sekadar kata-kata. Ia tahu ini adalah ujian untuk hatinya. "Aku ingin menemukan siapa diriku," jawab Arlan akhirnya. "Aku ingin memahami warisan yang ditinggalkan ayahku dan menemukan tujuan hidupku." Bayangan itu mengangguk perlahan, lalu memudar. Tapi kabut itu belum pergi, dan bayangan lain muncul, kali ini menatap Laras. "Laras," bisik bayangan itu, suaranya seperti gema dari dirinya sendiri. "Mengapa kau memilih untuk mengikuti Arlan? Apa yang membuatmu bertahan?" Laras tertegun, matanya melembut.
Karena aku percaya padanya, aku percaya pada kebaikan yang ia miliki, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya menyadarinya. Dan kau karena hatiku merasa ia adalah bagian dari takdirku. Bayangan itu tersenyum samar sebelum menghilang, membawa kabut bersamanya. Jalan menuju menara kini terlihat lebih jelas. Tetapi mereka tahu bahwa ujian belum selesai. Arlan menatap Laras, matanya penuh rasa syukur. Kau menyelamatkanku, Laras. Tanpa keberanianmu, aku tak yakin bisa sejauh ini. Laras tersenyum kecil. Kita saling menyelamatkan, Arlan. Kita di sini bersama dan itu yang terpenting. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, menatap menara kristal yang semakin dekat. Namun, di hati mereka, pertanyaan-pertanyaan baru mulai muncul. Pertanyaan tentang apa yang menanti mereka di puncak menara, dan apakah mereka benar-benar siap menghadapi kebenaran. Saat mereka semakin mendekati menara kristal, udara di sekitar terasa berubah. Langit menjadi semakin terang dengan cahaya bintang yang berputar, seolah seluruh alam semesta tengah menyaksikan perjalanan mereka. Menara itu menjulang megah, dan semakin dekat mereka melangkah, semakin besar ukurannya terasa, hingga akhirnya mereka berdiri di depan gerbang besar yang terbuat dari kristal transparan. Gerbang itu tampak memancarkan denyutan, seperti detak jantung, seolah-olah menara itu hidup. Di tengahnya terukir simbol bintang yang pernah Arlan lihat di peta bintang dan cincin kristalnya. Kita sudah sampai, kata Laras, suaranya dipenuhi campuran rasa takut dan harapan. Arlan merogoh sakunya, mengeluarkan cincin kristal yang sama. Ia menatap Laras untuk memastikan, apapun yang ada di dalam, kita hadapi bersama. Laras mengangguk mantap, bersama. Arlan memasukkan cincin itu ke lubang kecil di tengah gerbang. Begitu cincin itu terpasang, seluruh menara bergetar lembut dan cahaya terang melingkupi mereka. Gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan interior menara yang tidak mereka duga. Di dalam menara, ruangannya terasa tanpa ujung, seperti berdiri di antara dimensi. Lantai kristalnya memantulkan bayangan mereka, tetapi langit-langitnya menghilang ke dalam kegelapan penuh bintang. Di tengah ruangan, sebuah altar melayang, dikelilingi oleh lingkaran simbol bercahaya. Di atas altar itu, sebuah bola kristal besar berputar pelan, memancarkan cahaya biru lembut. Itu pasti inti dari semuanya, kata Arlan, mendekati altar dengan hati-hati. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah sosok muncul dari cahaya. Sosok itu menyerupai manusia, tetapi tubuhnya seperti terbuat dari bintang-bintang yang berkilauan. Matanya bersinar putih dan suaranya bergema seperti banyak suara yang berbicara sekaligus. Selamat datang, pewaris bintang. Kau telah berhasil melewati perjalanan ini. Arlan dan Laras terdiam, tak mampu berkata-kata. Menara ini adalah peninggalan leluhurmu, Arlan. Keluargamu adalah penjaga rahasia bintang, pelindung keseimbangan alam semesta. Namun rahasia itu telah lama hilang ketika bencana melanda. Ayahmu mencoba menyelamatkan warisan ini, tetapi ia gagal. Kini, takdir itu berada di pundakmu. Arlan merasa dadanya sesak. Aku tidak mengerti mengapa aku. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sosok itu tersenyum lembut, meski tanpa emosi manusia. Karena darahmu membawa kunci untuk memulihkan keseimbangan yang hilang. Peta bintang, cincin kristal, dan menara ini adalah bagian dari tugas itu. Tapi tugas ini bukan hanya milikmu. Sosok itu menoleh ke Laras. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Hatimu yang tulus dan keberanianmu telah menjadi penopang bagi Arlan. Bersama, kalian memiliki kekuatan untuk membuka rahasia yang tersembunyi di bola kristal ini. Laras menatap Arlan dengan bingung. Apa yang bisa aku lakukan? Hatimu adalah cahaya yang menuntun Arlan. Tanpa cahaya itu, ia tidak akan berhasil. Bersama, kalian adalah keseimbangan yang dibutuhkan. Arlan dan Laras saling menatap. Mereka tahu, meskipun perjalanan ini terasa misterius dan menakutkan, mereka sudah terlalu jauh untuk berhenti. Sosok itu mengangkat tangannya, dan cahaya di sekitar mereka semakin terang. Bola kristal di altar mulai memancarkan gambar-gambar, galaksi yang runtuh, bintang yang meledak, dan planet-planet yang hancur. Ini adalah akibat dari ketidakseimbangan. Waktunya hampir habis.
Bola kristal ini menyimpan inti energi yang dapat memulihkan harmoni alam semesta, tetapi hanya bisa diaktifkan jika kalian bersatu. Arlan mengulurkan tangannya ke Laras. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Laras mengangguk, meletakkan tangannya di atas tangan Arlan. Bersama mereka menyentuh bola kristal itu. Saat tangan mereka menyentuh permukaannya, cahaya biru menyelimuti mereka. Perasaan hangat dan damai memenuhi hati mereka, seolah-olah semua ketakutan dan keraguan menghilang. Bola kristal itu meledak menjadi ribuan cahaya kecil yang mengalir ke langit-langit menara, menghilang ke dalam gelapnya angkasa. Sosok bercahaya itu tersenyum. Kalian telah melakukannya, cahaya telah dipulihkan, dan keseimbangan mulai kembali. Namun tugas kalian belum selesai. Dunia ini membutuhkan penjaga baru. Kalian berdua adalah awal dari era baru. Sebelum Arlan dan Laras bisa bertanya lebih banyak, mereka merasakan tubuh mereka ditarik ke belakang, seperti tersedot oleh kekuatan tak terlihat. Ketika mereka membuka mata, mereka berdiri di tengah desa Sumber Senja, di depan rumah tua di atas bukit. Langit malam di atas mereka bersinar lebih terang dari sebelumnya, dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan. Namun sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Mereka tidak lagi hanya Arlan dan Laras, tetapi dua jiwa yang terikat. Arlan dan Laras berdiri di depan rumah tua, merenung, seolah masih terpengaruh oleh perjalanan mereka yang luar biasa. Langit malam kini tampak berbeda, lebih terang, lebih penuh dengan bintang-bintang yang berkilau dengan intensitas yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ada semacam kedamaian di udara, seakan dunia menghirup napas baru. Apa yang terjadi? Tanya Laras, suaranya teredam di dalam keheningan malam. Ia merasa dunia ini tak lagi sama. Bintang-bintang di langit tak hanya memberikan cahaya, tapi juga kisah yang terukir dalam setiap titik sinarnya. Arlan menatap Laras dengan mata yang kini terlihat lebih tenang. Kita telah mengembalikan keseimbangan, tapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Laras mengangguk, merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-kata Arlan. Mereka telah menyelesaikan sebuah perjalanan panjang, namun dunia ini tetap menunggu mereka untuk melakukan lebih banyak hal. Di saat yang sama, rumah tua di atas bukit itu mulai bergetar, dan suara lembut mengalun di udara. Dari dalam rumah, sebuah cahaya terang menyembur keluar, menyinari desa dengan kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Rumah tua yang selama ini dianggap angker kini terlihat lebih hidup, dengan pintu yang perlahan terbuka seolah mengundang mereka masuk. Ini adalah rumah kita sekarang, kata Arlan, mengulurkan tangan kepada Laras. Dengan hati yang penuh tekad, Laras menggenggam tangan Arlan. Bersama, mereka melangkah masuk ke rumah tua itu, yang kini tampak seperti tempat yang penuh dengan harapan dan potensi baru. Rumah itu bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi simbol dari semua perubahan yang telah mereka alami. Di dalam rumah, mereka menemukan ruang-ruang yang dipenuhi dengan cahaya alami. Dinding yang dipenuhi gambar-gambar indah yang bercerita tentang perjalanan mereka. Dan langit-langit yang terbuka memungkinkan mereka untuk melihat bintang-bintang yang mengawasi setiap langkah mereka. Menara kristal yang mereka lihat di dalam perjalanan mereka kini terwujud dalam bentuk peta yang terhampar di dinding, dengan jalur-jalur yang terang dan gelap membawa mereka lebih dekat ke tujuan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Laras, Arlan berkata, suaranya penuh keyakinan. Tugas kita belum selesai, tetapi kita akan melakukannya bersama. Dunia ini membutuhkan penjaga baru, dan kita akan menjadi penjaga itu. Laras menatapnya, matanya dipenuhi rasa haru dan harapan. Bersama, jawabnya, seolah kata-kata itu menjadi janji untuk masa depan mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Mereka harus menjaga keseimbangan alam semesta, mengungkap lebih banyak rahasia, dan melindungi dunia ini dari ancaman yang tak terduga. Namun dengan setiap langkah yang mereka ambil bersama, mereka merasa bahwa apapun yang datang, mereka akan siap menghadapinya. Bintang yang bersinar di langit malam menjadi saksi dari perjalanan mereka, sebuah perjalanan yang akan mengubah dunia dan mengingatkan bahwa meskipun jalan hidup penuh dengan misteri, cahaya selalu ada bagi mereka yang berani mencari dan berjuang bersama.